Halo, kita lanjut. Waktu terus berlalu dengan cara yang tidak tergesa-gesa, dengan situasi umum turnamen Akademi Spiritual Besar meningkat dan tumbuh semakin kuat. Pada saat ini, turnamen Akademi Spiritual Besar sedang menuju fase terakhirnya. Jelas, ini adalah fase di mana pertarungan dan pertempuran paling intens, dengan semua kelompok elit yang menunggu dan menunggu waktu mereka akhirnya muncul ke permukaan, benar-benar memperlihatkan kecemerlangan mereka yang mempesona kepada semua orang. Itu karena sudah tidak perlu bagi mereka untuk bersembunyi dengan sabar di siang hari. Apa yang mereka inginkan adalah menggunakan semua metode dan cara yang tersedia bagi mereka untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin sebelum bergegas menuju top 8. Hanya dengan memasuki top 8 mereka akan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki pertandingan final. Ini jelas akan menjadi pertandingan eliminasi yang agak kejam. Kelompok-kelompok yang mampu membedakan diri mereka sendiri dan naik ke puncak akan benar-benar luar biasa, dengan jumlah mereka ratusan, atau bahkan ribuan, ingin bertarung dan berjuang untuk top 8 dalam situasi seperti itu dengan begitu banyak ahli pasti akan menjadi tugas yang agak sulit. Namun, masalahnya memang mengarah ke sini. Tidak lama setelah Mu Chen dan yang lainnya keluar dari pelatihan isolasi mereka, suasana di seluruh turnamen Akademi Spiritual Besar telah berubah menjadi tong bubuk yang telah diledakkan sepenuhnya oleh percikan api dan tekanan yang datang dari segala arah. Semua orang yang hadir dapat merasakan atmosfer merajalela yang menyebar di udara pusat benua yang hancur, dengan kelompok-kelompok biasa bahkan tidak berani mendekati wilayah tengah. Adapun mereka yang berani, mereka semua memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap diri mereka sendiri. Wilayah ini telah menjadi titik sentral dari turnamen Akademi Spiritual Besar. Ketika semua kelompok yang penuh dengan kepercayaan diri berkumpul menuju wilayah tengah benua yang hancur, pertempuran besar secara alami mulai meletus tanpa insiden. Setelah beberapa hari, nyala api pertempuran yang intens tampaknya telah menyebar ke setiap inci dari wilayah yang luas ini. Perkelahian dan pertempuran tampaknya bermunculan pada saat tertentu di wilayah yang luas ini, dengan masing-masing dan setiap kelompok kuat menampilkan berbagai jenis metode dan teknik dalam pertarungan mereka, menyebabkan energi spiritual yang merajalela tak terbatas beriak ke seluruh langit dan bumi. Setelah meletusnya berbagai pertempuran dan perkelahian yang intens, kelompok-kelompok elit yang tersembunyi dalam kegelapan dan menunggu waktu mereka mulai diam-diam mengungkapkan taring ganas mereka. Dalam kurun waktu singkat, setiap orang dapat merasakan secara akut beberapa kelompok yang tidak dikenal dan kuat yang tiba-tiba muncul, sebelum mengalahkan beberapa kelompok yang sebelumnya menonjol. Akhirnya, dengan sikap pemenang mengambil semua, mereka akan merebut semua poin yang diperoleh dengan susah payah. Beberapa kelompok yang sebelumnya menonjol dan kuat dengan cepat tergencet. Terlepas dari semua upaya mereka dalam melawan, apa yang mereka terima pada akhirnya adalah rasa perbedaan yang menyakitkan di antara mereka. Baru pada saat itulah mereka mulai merasa menyesal. Namun, sementara mereka terus mengejar dan merebut poin dari kelompok-kelompok lemah itu, orang-orang ini berjalan-jalan di sekitar berbagai alam berbahaya di dalam benua yang hancur, dengan susah payah mencari dan menemukan peluang terobosan dalam bentuk sisa-sisa. Di bawah temper ini, kekuatan mereka telah meningkat dari waktu ke waktu, mengakibatkan mereka secara bertahap menarik perbedaan dari kelompok-kelompok yang sebelumnya menonjol dan kuat yang memiliki tingkat kekuatan yang sama di awal. Oleh karena itu, dalam waktu singkat tidak lebih dari 2 hingga 3 hari, semua orang mulai merasakan perubahan besar dalam 16 besar pada peringkat poin turnamen. Selain jumlah kelompok yang sangat kecil yang memiliki kekuatan yang kuat, sepertinya lebih dari setengah dari kelompok kuat yang terkenal itu telah digulingkan dengan kejam dari peringkat. Jelas, mereka semua telah dikalahkan dalam pertempuran. Adapun kelompok-kelompok yang menggantikan kelompok-kelompok terkenal itu, mereka tampak agak asing dan asing bagi mata semua orang. Dengan akademi spiritual, tempat mereka berasal tidak termasuk di antara akademi spiritual elit. Bahkan ada kelompok yang berasal dari akademi spiritual tingkat menengah yang akan tampak sangat sederhana ketika ditempatkan dalam barisan akademi spiritual yang berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar. Dari ketiadaan, mereka telah mencapai peringkat ke-8 dalam waktu singkat 3 hari. Lebih jauh lagi, mereka telah mempertahankan tempat itu sejak saat itu sampai sekarang, tanpa ada yang bisa menendang mereka turun dari sana. Dari sini, orang bisa melihat dengan tepat seberapa kuat kelompok ini. Dalam periode waktu seperti itu,
akan ada perubahan yang menghancurkan bumi yang hadir setiap hari di turnamen Akademi Spiritual Besar. Kelompok asing dan asing terus menyembur tanpa henti seperti aliran, sebelum mengirimkan tantangan ke kelompok kuat di peringkat teratas, gelombang demi gelombang, satu demi satu memimpin. Hanya mereka yang mampu tetap tak terkalahkan setelah gelombang tantangan tanpa akhir yang dapat memperoleh kualifikasi untuk menguasai tempat mereka masing-masing di peringkat. Wilayah tengah yang luas tampaknya telah berubah menjadi tempat eliminasi yang sangat kejam. Setiap kali sebuah kelompok tampil penuh semangat, akan selalu ada kelompok lain yang mundur dengan cara yang menyedihkan. Jika seseorang ingin mendaki sampai ke puncak di sini, hanya ada satu jalan yang menunggu mereka, yaitu menginjak kepala orang lain dan memanjat, selangkah demi selangkah. Di antara kelompok yang hadir di sini yang berjumlah sebanyak bintang yang berkelap-kelip di langit malam, hanya akan ada 8 dari mereka yang mampu berdiri tegak di ujung. Selain itu, sangat jelas bahwa 8 kelompok ini pasti akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Waktu berlalu dengan tenang, dengan persaingan untuk 16 besar menjadi semakin ketat seiring berjalannya waktu, setiap hari, sepertinya akan selalu ada pergerakan dan perubahan ke 16 besar, dengan setiap perubahan mewakili penampilan grup yang lebih kuat, sehingga meningkatkan level masuk yang sudah sulit menuju 16 besar. Pada saat ini, 16 besar tidak diragukan lagi bernilai lebih dari berat emas mereka daripada sebelumnya. Dalam 16 besar, tempat pertama masih dikuasai oleh kelompok Akademi Spiritual Sein yang dipimpin oleh Ji Xuan, dengan tempat kedua ditempati oleh kelompok Akademi Spiritual Bela Diri yang dipimpin oleh Wu Ling, adapun tempat ketiga, dipegang oleh kelompok dengan seorang kapten yang memiliki nama yang akrab, adalah Wen Qingxuan. Dalam waktu singkat beberapa hari, Wen Qingxuan telah mengungkapkan kekuatannya yang menakjubkan sekali lagi, mengalahkan satu demi satu kelompok dengan cara yang sangat sombong, sebelum akhirnya naik ke tempat ketiga dengan gaya seperti ratu. Tatapannya yang indah mengamati sekelilingnya dengan gaya dingin dan angkuh yang mirip dengan burung phoenix yang anggun dan arogan, menyebabkan hati orang lain sangat tersentuh, sementara tingkat ketakutan yang sama muncul dari dalam. Kelompok-kelompok yang diberi peringkat setelah kelompok Wen Qingxuan semuanya memiliki ketenaran yang terkenal, sampai sekarang, dalam turnamen Akademi Spiritual Besar, dengan tingkat kekuatan yang menyebabkan sama sekali tidak ada yang berani meremehkan mereka. Dengan munculnya kelompok-kelompok kuat yang terus-menerus, perubahan dalam turnamen Akademi Spiritual Besar juga tampaknya terjadi sangat cepat. Ketika kelompok-kelompok kuat yang sebelumnya menonjol tersingkir dan dihancurkan satu demi satu, kelompok-kelompok yang sebelumnya berada di peringkat teratas mulai dilupakan oleh orang-orang, bahkan jika mereka disebutkan, itu akan selalu diremehkan, disertai dengan lemparan mulut, tanpa lebih berhati-hati saat melakukannya. Jelas, kelompok Mu Chen juga termasuk di antara daftar ini. Sebelumnya, mereka pernah naik ke 16 besar dalam peringkat. Namun, sampai sekarang, mereka benar-benar menghilang darinya. Oleh karena itu, ketika orang-orang mengingat tentang kelompok ini yang tiba-tiba bangkit dari bawah entah dari mana, tampaknya semua orang sudah melupakan mereka. Jelas, semua orang telah memperlakukan mereka sebagai salah satu anggota pasukan besar dari kelompok yang tersingkir. Seiring waktu berlalu, dengan semua orang dalam turnamen Akademi Spiritual Besar menjadi sangat memar dalam perjuangan mereka untuk 16 besar, energi spiritual yang tak terbatas tiba-tiba melesat ke langit dari dalam daerah terpencil jauh di dalam wilayah pegunungan. Dalam 3 puncak gunung, energi spiritual yang tak terbatas bergegas menuju langit, sebelum 3 sosok melesat ke udara di tengah raungan panjang. Energi spiritual yang kuat berdesir di sekitar tubuh mereka mirip dengan gelombang ombak, tampak sangat tirani. Ketiga sosok ini jelas, Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang, yang telah menjalani pelatihan terisolasi. Pada saat ini, kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan menutupi wajah ketiganya, karena fluktuasi energi spiritual yang memancar dari tubuh mereka berkali-kali lebih kejam daripada sebelum pelatihan isolasi mereka. Jelas, mereka telah berhasil menembus bencana energi spiritual mereka. Saling bertukar pandang di udara, senyum tersungging dari bibir mereka. Saat ketiganya bertukar pandang, suara yang menghancurkan bumi tiba-tiba bergema dari gunung di belakang mereka. Mereka mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk melihat air terjun raksasa yang ada di sana tiba-tiba terputus. Di bawahnya ada sosok yang duduk dengan tenang di atas batu hijau,
dengan energi spiritual hitam dan putih yang selaras memancar dari tubuhnya, membentuk apa yang tampak seperti penghalang energi spiritual raksasa berukuran 100 meter. Justru penghalang energi spiritual inilah yang tampaknya telah membelah air terjun menjadi dua. Tiba-tiba, penghalang yang terbuat dari perpaduan energi spiritual hitam dan putih meledak, menyebabkan energi spiritual yang merajalela, dalam bentuk badai, menyapu, langsung menyebabkan badai yang melanda seluruh wilayah. Saat badai mengaduk danau seperti badai, sosok yang duduk di dalamnya perlahan membuka matanya. Pemandangan di dalam pupil hitamnya tampak semakin sulit dipahami, seperti pemandangan yang mirip dengan langit berbintang. Melihat ke arah badai yang telah menutupi langit, Mu Chen melambaikan lengan bajunya dengan lembut, menyebabkan badai itu langsung membeku, sebelum mengembun bersama. Dengan pergeseran tubuhnya, Mu Chen muncul di udara, merasakan energi spiritual yang luas dan tak terbatas hadir di dalam tubuhnya. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Setelah melewati bencana energi spiritualnya, energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya berkali-kali lipat lebih padat dari sebelumnya. Benar-benar layak untuk bencana energi spiritual. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum tipis. Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke arah hutan yang luas, sebelum tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, membentuk segel yang agak unik. Layar bercahaya hijau yang indah mulai memancar dari telapak tangannya, benar-benar menyelimuti pohon-pohon tinggi raksasa yang ada dalam jarak puluhan kilometer di bawah. Di bawah selubung cahaya, pohon-pohon tinggi raksasa tampaknya telah diprovokasi, langsung bergetar dan bergetar. Akhirnya, dengan pukulan terakhir, mereka berubah menjadi sinar lampu hijau, bergegas langsung ke layar bercahaya yang ada di tangan Mu Chen. Sinar cahaya hijau bergegas ke layar bercahaya, sebelum menghilang, samar-samar, lautan hijau yang indah mulai terlihat samar-samar di dalam layar yang bersinar. Sungguh seni menanam pohon yang sangat indah. Melihat ke arah bayangan hijau yang indah dalam layar bercahaya, sebelum melihat tanah di bawah, yang telah menjadi benar-benar kosong, desahan kekaguman tak terkendali muncul dari dalam mata Mu Chen. Meskipun seni tumbuh pohon ini tidak memiliki karakteristik ofensif, tingkat kemisteriusan yang diberikannya tidak sedikit lebih rendah di mata Mu Chen dibandingkan dengan kitab suci kayu surgawi. Setelah mengamati adegan ini tidak berdasar di depan mata mereka, Su Huang dan dua lainnya yang berdiri tidak terlalu jauh tercengang hingga benar-benar tercengang. Mengirim mereka senyum, Mu Chen melanjutkan untuk melihat ke kejauhan. Hadir di sepanjang arah itu adalah wilayah tengah dari benua yang hancur ini. Meskipun jarak yang sangat jauh antara sana dan di mana dia berdiri, Mu Chen masih bisa dengan jelas melihat suasana terik samar yang menyebar dari sana. Perlahan menyilangkan jarinya, Mu Chen bergumam pelan. Fase terakhir dari turnamen Akademi Spiritual Besar, akhirnya dimulai. Tersisa di udara, Mu Chen melambaikan lengan bajunya, dengan cepat menahan fluktuasi energi spiritual tirani yang memancar dari tubuhnya. Berbalik untuk melihat Su Huang dan dua lainnya, dia mengangguk puas. Pada saat ini, ketiganya juga telah berhasil melewati bencana energi spiritual mereka, memperoleh peningkatan kekuatan yang cukup besar. Melihat Mu Chen menoleh, Su Huang dan dua lainnya tertawa sebagai balasannya, dengan rasa syukur hadir dalam senyum mereka. Selama beberapa bulan yang singkat mereka bersama di benua yang hancur ini, kekuatan mereka tampaknya telah meningkat pesat. Kecepatan peningkatan seperti itu memiliki hubungan yang sangat besar dengan Mu Chen, sesuatu yang sangat disadari oleh ketiganya. Jika bukan karena Mu Chen dan Luo Li membawa mereka melalui kekacauan besar, kelompok mereka pasti sudah terjepit jauh di bawah lautan orang yang hadir di sini. Bagaimana mereka bisa berjalan ke panggung seperti itu? Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang melesat keluar dari bawah air terjun, memancar dengan tingkat keganasan yang membuat hati orang-orang merinding. Saat ditembakkan, air terjun terbelah menjadi dua, dengan celah pedang raksasa dengan dasar tak berujung muncul di tebing gunung di belakangnya. Pada saat ini, sosok cantik melesat keluar, sebelum akhirnya muncul di sisi Mu Chen. Rambut panjangnya yang cerah dan berkilauan muncul seperti sungai keperakan saat berkibar di udara. Itu tepatnya Luo Li. Anda telah melewati bencana energi spiritual Anda. Saat dia muncul, Luo Li melihat ke arah Mu Chen, dengan bayangan kebahagiaan muncul di matanya yang jernih dan cerah. Mu Chen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke arah Luo Li, yang bergerak maju mundur.
Sebuah noda keheranan melintas di matanya saat ia menyadari bahwa setelah sesi pelatihan pengasingan ini, energi spiritual dalam tubuh Luoli tampaknya menjadi lebih kuat. Jika seseorang tidak merasakannya dengan benar, mereka mungkin merasa bahwa kekuatan Luoli telah jatuh setelah sesi ini. Namun, kemungkinan ini terjadi hampir tidak ada. Hanya ada satu kemungkinan hasil untuk situasi ini. Kekuatan Luoli, sekali lagi, melonjak. Sebelumnya, kekuatan Luoli hanya pada bencana energi spiritual. Sekarang dia telah membuat terobosan lain. Bukankah itu bencana roh kelas 1? Kamu telah melewati level pertama dari bencana rohmu. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mendengar pertanyaan Mu Chen, Su Huang dan dua lainnya juga dengan senang hati melihat ke arah Luoli. Menjadi sangat jelas tentang kekuatan Luoli. Mereka tahu bahwa dia dapat menggunakan kekuatannya dengan kultivasi di bidang bencana energi spiritual untuk melawan ahli tingkat pertama bencana roh. Jika dia akan melakukan terobosan sekali lagi, bukankah itu berarti dia sekarang memiliki kekuatan yang sebanding dengan seseorang di level kedua dari bencana roh? Dengan tingkat kekuatan seperti itu, bahkan di antara para ahli dalam fase terakhir turnamen Akademi Spiritual Besar yang sebanyak awan di langit, itu lebih dari cukup untuk menempatkannya di antara yang terbaik. Setelah mendengar pertanyaan Mu Chen, Luoli tidak memberikan jawaban, hanya mengirim senyum tipis sebagai balasannya. Ah, pukulan yang luar biasa. Mu Chen menghela nafas dalam ketidakberdayaan, meskipun kecepatan kultivasinya sudah dianggap agak cepat. Dia selalu selangkah di belakang Luoli, sesuatu yang membuatnya merasa sedikit tertekan. Meskipun dia tidak terlalu bersikeras ingin melampaui Luoli, sebagai seorang pria, masalah ini akan selalu ada di hatinya. Bergetar sebagai tanggapan, Luoli mengulurkan tangan seperti batu giok dan memegang tangan Mu Chen. Tangan kecilnya yang lembut langsung menyebabkan perasaan tertekan kecil yang ada di dalam hati Mu Chen untuk segera dihapus bersih. Sampai sekarang, saya khawatir situasi keseluruhan turnamen Akademi Spiritual Besar telah menjadi sangat intens, kata Luoli, sambil melihat ke kejauhan. Meskipun dia selalu berada dalam pelatihan isolasi selama lebih dari 10 hari terakhir, dia juga memiliki firasat samar tentang hal itu. Bagaimanapun, fase terakhir dari turnamen Akademi Spiritual Besar telah dimulai. Mendengar komentarnya, Mu Chen mengangguk setuju, dengan matanya fokus ke kejauhan. Setelah beberapa saat, bayangan panas menyembur dari kedalaman matanya. Turnamen Akademi Spiritual Besar akhirnya mulai secara bertahap berlanjut sampai akhir. Namun, dia juga sangat jelas bahwa kompetisi sebenarnya baru saja mulai turun. Menunggu untuk melepaskan diri dari kelompok kuat yang menumpuk di atas satu sama lain untuk akhirnya mendapatkan hanya 8 tempat untuk pertandingan final bukanlah tugas yang mudah. Namun, terlepas dari lawan apa yang mereka hadapi, Mu Chen tidak memiliki sedikit pun rasa takut atau takut. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang sangat dia antisipasi. Dia mengantisipasi untuk melawan kelompok yang benar-benar kuat, karena hanya dalam pertempuran berdarah seperti itu akan memungkinkan orang untuk tumbuh dan maju. Jalan yang kuat adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilalui oleh yang lemah. Ayo pergi, kita juga harus menggerakkan tubuh kita, karena turnamen Akademi Spiritual Besar telah berubah menjadi sangat meriah. Jika kita tidak menunjukkan pencapaian apapun, kita mungkin benar-benar menghilang di antara kerumunan, kata Mu Chen sambil tersenyum sambil meregangkan tubuhnya. Mendengar itu, Su Huang dan dua lainnya menganggukkan kepala sebagai jawaban, mata mereka menyala-nyala. Ayo pergi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mu Chen melambaikan lengan bajunya, berubah langsung menjadi sinar cahaya spiritual yang melesat keluar. Dengan Luoli, Su Huang dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Sementara Mu Chen dan kelompoknya meninggalkan tempat pelatihan isolasi mereka, ada lembah terpencil yang ada di tempat yang sangat jauh, batuan pegunungan yang telanjang hadir di sekelilingnya, dengan seluruh wilayah dipenuhi dengan rasa yang sunyi. Tiba-tiba, suara gemuruh yang rendah dan dalam terdengar dari dalam lembah yang sunyi, hanya untuk celah raksasa yang terpisah dari kedalaman. Saat itu meluas sampai ke pintu masuk lembah, seluruh tangga batu kuno muncul dari dalam. Suara langkah kaki samar terdengar dari ujung tangga batu sebelum banyak sosok muncul di bawah sinar matahari sesaat kemudian. Orang-orang yang memimpin adalah dua pemuda yang sangat tampan, memiliki sosok tinggi dan lurus dengan alis tajam yang mengarah keluar dari atas mata mereka, sementara aura luar biasa memancar dari mereka.
Di belakang mereka ada seorang gadis cantik, dengan rambut hitamnya yang disanggul dengan indah, memperlihatkan lehernya yang seputih salju. Senyum lembut tergantung di wajahnya yang cantik, menyebabkan seluruh tubuhnya terpancar dengan aura lembut dan menggetarkan jiwa. Di belakang ketiga orang ini ada dua sosok yang buru-buru mengikuti di belakang. Berdiri di tepi tangga batu, kelimanya melihat ke arah celah di belakang yang secara bertahap menutup. Mereka semua diam-diam menarik napas lega, sambil memberikan perasaan melihat cahaya hari setelah diberi kesempatan hidup baru. Penampilan kelima orang ini sangat familiar. Itu karena mereka adalah Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan, He Yao dan Yang Lin, kelompok kedua dari Akademi Spiritual Surga Utara. Kami akhirnya keluar, melihat langit cerah di atas. Shen Changsheng tidak bisa menahan senyum, sementara aura menghina mulai terpancar dari alisnya, yang tampak lebih padat dibandingkan sebelumnya. Di sampingnya, Li Xuantong juga mengangguk setuju. Dengan mengepalkan tangannya, plakat akademinya muncul, sementara dia memindai 16 besar yang terdaftar di sana. Setelah melihat peringkatnya, kedutan samar muncul di dahinya saat dia berkata, dari kelihatannya, perjuangan di turnamen Akademi Spiritual Besar telah berkembang sangat intens. Poinnya telah mencapai level yang begitu tinggi. Pada saat ini, peringkat pertama masih dipegang oleh kelompok Akademi Spiritual Sein, yang dipimpin oleh Ji Xuan, dengan poin mereka sudah mencapai 13.000 poin. Jumlah poin yang mengerikan seperti itu menyebabkan bahkan Li Xuantong merasa kaget di dalam hatinya. Itu Ji Xuan dikatakan sangat tangguh, kata Shen Changsheng sambil menganggukkan kepalanya. Sebelum bergumam, selanjutnya, dari apa yang saya tahu, Mu Chen tampaknya memiliki beberapa dendam dan keluhan dengan dia, kan? Sepertinya begitu, jawab Su Xuan dengan anggukan lembut. Sebelum berkata dengan senyum lembut, aku ingin tahu persis bagaimana keadaan Mu Chen dan yang lainnya sekarang. Sepertinya tidak ada jejak nama mereka di top 16. Dengan tingkat kekuatan mereka, sepertinya tidak begitu, kan? Dengan Mu Chen dan Luo Li di sana, kelompok mereka benar-benar tidak biasa, jawab Li Xuantong. Haha, bocah itu tidak mudah dihadapi. Saya percaya bahwa kita akan dapat bertemu mereka tidak lama dari sekarang, lebih jauh lagi. Bahkan jika mereka benar-benar tidak beruntung untuk dikalahkan, bukankah masih ada kita di sini? Shen Changsheng tertawa heroik ketika dia berkata, saya juga dapat mengambil kembali tempat ahli nomor 1 dari Akademi Spiritual Surga Utara pada saat yang sama. Meskipun Anda telah memperoleh peluang besar dari Sekte Desolate ini, ingin mengambil kembali gelar ahli nomor 1 dari Mu Chen mungkin bukan hal yang mudah untuk dicapai, jawab Su Xuan dengan senyum tipis, langsung menuangkan air dingin di Shen Changsheng. Setelah mendengar jawabannya, bukannya marah, Shen Changsheng mulai tertawa. Dia juga sangat jelas tentang kemampuan Mu Chen. Orang itu adalah bakat yang mengerikan. Meskipun tingkat kekuatannya telah berkembang pesat sejak saat itu, dia masih benar-benar tidak percaya diri untuk mengatakan bahwa dia mampu sepenuhnya melampaui Mu Chen. Mari kita abaikan dia, untuk saat ini, kita harus bergerak, mengukir jalan untuk diri kita sendiri dan merebut semua poin. Kita pasti harus naik ke 16 besar sebelum Mu Chen dan kelompoknya melakukannya, kata Shen Changsheng dengan lambaian tangannya. Detik berikutnya, dengan hentakan kakinya yang ganas, sosoknya segera melesat ke langit. Ayo pergi, mengangguk kepalanya. Li Xuantong mengepalkan tangannya, menyebabkan energi spiritual yang kuat untuk segera menyapu seperti badai, langsung menghancurkan batu-batu raksasa di sekitarnya menjadi debu. Pada saat ini, sosoknya telah bergegas ke langit dengan cara seperti hantu. Demikian pula, Su Xuan dan dua lainnya segera mengikuti, dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat memancar dari tubuh mereka. Tingkat kekuatan mereka telah menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan saat mereka baru saja memasuki turnamen Akademi Spiritual Besar. Jelas, mereka juga memperoleh manfaat dan peluang yang cukup besar selama periode waktu ini. Setelah meninggalkan tempat pelatihan isolasi mereka, Mu Chen dan kelompoknya mengarahkan diri mereka ke arah yang benar, sebelum bergegas menuju wilayah tengah benua hancur. Sepanjang jalan, Mu Chen dan yang lainnya juga bertemu dengan beberapa kelompok yang jelas memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Menghadapi kelompok-kelompok itu, Mu Chen merasa sedikit heran di dalam hatinya. Itu karena dia bisa merasakan bahwa mereka agak kuat, dengan masing-masing kelompok tampaknya memiliki lebih dari 3 orang yang kekuatannya berada di ranah bencana energi spiritual, paling tidak.
dengan tidak satupun di bawah ranah bencana tubuh manusia. Pemandangan seperti itu menyebabkan Mu Chen menghela nafas kagum. Dari kelihatannya, ada beberapa kelompok yang memperoleh peningkatan besar dalam kekuatan dari sisa-sisa yang ada di benua hancur. Paling tidak, selama dimulainya turnamen Akademi Spiritual Besar, orang-orang di alam bencana tubuh manusia sudah cukup untuk dianggap sebagai ahli. Namun, sampai sekarang, orang-orang pada tingkat kekuatan itu telah mencapai titik hampir tersingkir. Namun, meskipun mereka telah bertemu dengan beberapa kelompok di sepanjang jalan, perjalanan Mu Chen dan kelompoknya secara misterius, bebas dan tanpa hambatan, dengan tidak ada kelompok yang berani menemukan masalah dengan mereka. Jelas, kelompok-kelompok itu samar-samar bisa merasakan betapa sulitnya kelompok Mu Chen, menyebabkan tatapan mereka dipenuhi ketakutan sampai-sampai tidak berani terlalu dekat dengan mereka. Situasi seperti itu menyebabkan Mu Chen merasa agak tidak berdaya. Sebenarnya, dia berharap orang-orang datang mengetuk pintunya sebelum memberikan poin kepadanya. Namun, karena tidak ada yang datang untuk mencari masalah bagi mereka, masih lebih baik bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan. Dia tahu bahwa di dalam wilayah tengah yang luas, akan ada sejumlah besar poin yang menunggu mereka untuk direbut dan dijarah. Oleh karena itu, kecepatan perjalanan Mu Chen meningkat sekali lagi. Perjalanan mereka berlangsung hampir 3 hari, mereka akhirnya mendekati wilayah tengah yang penuh pertempuran. Saat mereka melakukannya, Mu Chen dan yang lainnya menerima berita yang menyebabkan sepotong kejutan muncul di dalam hatinya. Berita yang mereka dengar adalah bahwa kelompok Wen Qingxuan telah jatuh ke dalam masalah. Setelah mengetahui bahwa Wen Qingxuan dan kelompoknya telah menemui masalah, Mu Chen dan kelompoknya tidak diragukan lagi terkejut. Setelah bekerja dengan Wen Qingxuan dan kelompoknya, mereka secara alami sangat jelas memiliki kekuatan menakjubkan yang dimiliki oleh Wen Qingxuan. Meskipun mereka belum melihatnya mengambil tindakan tanpa menahan diri, bahkan Mu Chen akan mengakui bahwa jika dia benar-benar bersilang tangan dengannya, bahkan dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia memiliki peluang mutlak untuk menang. Ini adalah Phoenix arogan dan angku dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Tidak hanya dia memiliki kecantikan yang dapat menyebabkan kejatuhan negara, bakatnya juga lebih dari cukup untuk menyebabkan banyak orang jenius menjadi pucat. Sesuai dengan perkiraan awal Mu Chen, meskipun semua kelompok kuat yang berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Besar telah muncul, hanya ada sangat sedikit yang mampu melawan Wen Qingxuan. Selanjutnya, Mu Chen sejujurnya tidak dapat menemukan siapapun yang memiliki kemampuan yang benar-benar dapat menyebabkan masalah baginya. Oleh karena itu, dengan beberapa kecurigaan dan keraguan di dalam hati mereka, Mu Chen dan kelompoknya melanjutkan untuk bertanya-tanya dan mengumpulkan informasi, dengan nama yang terdengar asing akhirnya mendarat di telinga mereka. Xiao Huang, siapa orang itu? Setelah mendengar nama asing mereka, Su Huang dan 2 lainnya langsung menyuarakan kecurigaan. Sejak mereka masuk ke turnamen Akademi Spiritual Besar sampai sekarang, mereka belum pernah mendengar tentang nama ini sebelumnya. Pemimpin besar misterius dari aliansi akademi dikenal dengan nama Xiao Huang, jawab Luo Li dengan suara lembut. Aliansi akademi, wajah Su Huang dan 2 lainnya langsung berubah. Mereka tidak pernah memiliki banyak hubungan persahabatan dengan aliansi akademi. Namun, ketika mereka berada di sisa istana kayu surgawi, orang-orang itu dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh Mu Chen. Siapa yang mengira bahwa masih akan ada sosok yang begitu tangguh di dalam aliansi akademi? Tidak peduli seberapa tangguh Xiao Huang, aku tidak berpikir bahwa dia akan benar-benar dapat menyebabkan masalah bagi Wen Qingxuan, kan? Meskipun mereka mungkin beberapa orang di turnamen Akademi Spiritual Besar yang dapat melawannya, akan sangat sulit untuk mengepung dan menjebaknya, gumam Mu Chen, sementara kerutan samar muncul di dahinya. Dikatakan bahwa Wen Qingxuan bukan satu-satunya orang yang dikepung dan dijebak. Bahkan Piner, Leer serta 2 kelompok lain dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix mereka, jawab Luo Li sambil melihat ke arah Mu Chen. Selain itu, Xiao Huang juga seorang master arah spiritual, dan bahkan cukup berhasil dalam pencapaiannya dalam aspek ini. Oh, mendengar itu, mata Mu Chen sedikit menyipit. Informasi ini tampaknya melebihi harapannya. Dari kelihatannya, alasan mengapa Mo Yu dan gengnya dapat menampilkan disgiok yang bisa membuat arai spiritual pelindung di halaman spiritual tersembunyi seharusnya karena orang itu, kata Mu Chen perlahan, sementara kilatan unik muncul di matanya.
Arai spiritual yang ada di dalam Jade Di sangat cerdik. Pencipta hal seperti itu pasti bukan orang biasa. Sepertinya Xiao Huang ini benar-benar luar biasa. Menurut berita yang telah beredar, sampai sekarang, Wen Qingxuan dan yang lainnya telah dikepung dan terperangkap oleh arai spiritual yang telah diatur dengan cermat oleh Xiao Huang, dan tidak dapat melepaskan diri dari dalam, kata Luo Li. Selama arai spiritual yang diatur oleh Xiao Huang belum mencapai ranah Grandmaster arai spiritual, itu benar-benar tidak akan mampu menjebak Wen Qingxuan. Namun, jika ada orang lain selain dia, akan sulit untuk mengatakannya, gumam Mu Chen, dengan tingkat kekuatan Wen Qingxuan, meskipun mungkin sulit baginya, keinginan untuk melepaskan diri adalah suatu kemungkinan. Namun, masalahnya adalah kelompok lain dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix terjebak bersamanya. Orang-orang ini tidak akan dapat dengan mudah melepaskan diri. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Wen Qingxuan untuk membebaskan diri dan meninggalkan sisanya. Sungguh metode yang baik yang digunakan oleh Xiao Huang itu, kata Mu Chen dengan nada acuh tak acuh. Luo Li mengangguk setuju. Jelas, bahwa Xiao Huang mengandalkan taktik ini untuk mengganggu rencana Wen Qingxuan. Lagi pula, ada kalanya jumlah orang yang terperangkap dalam arai spiritual tidak akan berarti apa-apa dan bahkan mungkin menjadi beban. Oleh karena itu, selama Wen Qingxuan tidak bisa menjadi tidak berperasaan dan membuang anggota kelompoknya ke samping, ini akan terus membebaninya ke titik di mana dia tidak akan bisa bertahan lagi. Ini jelas sesuatu yang membuat Xiao Huang senang melihatnya. Mereka mengatakan bahwa Wen Qingxuan dan yang lainnya telah terperangkap selama 3 hari. Namun, Xiao Huang itu juga agak aneh, karena sejak awal, dia hanya bergerak untuk menjebak mereka dan tidak melakukan apa-apa lagi sejak itu, kata Luo Li ragu dengan suara lembut. Mendengar itu, kerutan mulai samar-samar terbentuk di dahi Mu Chen. Setelah merenung sejenak, dia berkata, saya percaya bahwa tujuan mereka mungkin bukan hanya Wen Qingxuan saja. Mendengar kata-katanya, Su Huang dan yang lainnya langsung melongo, sebelum berkata dengan kaget, tidak hanya Wen Qingxuan, mungkinkah? Saat mereka memikirkannya, wajah mereka berkerut marah. Sampai sekarang, mereka tidak bisa lebih jelas tentang dendam dan keluhan antara mereka dan Aliansi Akademi. Semua rencana yang telah dibuat oleh Aliansi Akademi dihancurkan dan dihancurkan oleh mereka. Dengan 3 pemimpin mereka bahkan dikirim mundur untuk hidup mereka dengan cara yang menyedihkan oleh Mu Chen. Dendam seperti itu tidak akan ringan. Jika Xiao Huang adalah pemimpin hebat dari Aliansi Akademi, dia pasti tidak akan bisa diam-diam menelan ini. Oleh karena itu, jika Aliansi Akademi berencana untuk menargetkan seseorang selain Wen Qingxuan, mereka pasti akan menjadi yang pertama menanggung bebannya. Satu-satunya hal yang dilakukan Xiao Huang pada Wen Qingxuan adalah mengepungnya, tetapi tidak menyerang. Ini mungkin karena kekuatannya. Namun, saya percaya bahwa mungkin ada kemungkinan yang cukup besar bahwa dia ingin memikat kita untuk maju dan membantunya. Haha, Xiao Huang ini benar-benar memiliki makan yang besar, kata Mu Chen sambil tersenyum, yang berisi sepotong niat dingin. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Su Huang sambil melihat ke arah Mu Chen. Menyipitkan matanya sedikit, Mu Chen merenung lama sebelum menjawab dengan tenang. Karena dia mengantisipasi kita untuk mengetuk pintunya, kita seharusnya tidak membiarkan dia kecewa. Kebetulan kami membutuhkan banyak poin. Saya percaya bahwa Aliansi Akademi mungkin bisa membiarkan kita makan sepuasnya. Mu Chen tidak ingin menghindari masalah seperti itu. Bahkan tanpa menyebutkan janji pertama tentang membantunya yang dia buat terhadap Wen Qingxuan, mustahil bagi mereka untuk menghindari undangan pertempuran seperti itu. Mu Chen percaya bahwa mungkin sudah ada orang dari berbagai kelompok yang memperhatikan kemajuan masalah ini. Lagi pula, terlepas dari Wen Qingxuan atau Xiao Huang, keduanya adalah sosok yang menuntut bobot yang cukup besar dalam situasi turnamen Akademi Spiritual besar saat ini. Persilangan tangan mereka pasti akan menarik perhatian orang lain. Baik, Su Huang dan 2 lainnya segera mengangguk. Meskipun mereka tahu bahwa Aliansi Akademi mampu menjebak Wen Qingxuan dan yang lainnya, pasti akan mengatur agar mereka masuk ke dalam jebakan, di bawah kepemimpinan Mu Chen selama beberapa bulan terakhir, bahaya macam apa yang mereka alami. Tidak langsung masuk. Selain itu, mereka tidak berasumsi bahwa Mu Chen akan kalah dari pemimpin hebat Aliansi Akademi itu. Mendengar kata-kata Mu Chen, Luo Li dengan lembut menganggukkan kepala kecilnya. Lagi pula,
dia memiliki beberapa tingkat persahabatan dengan Wen Qingxuan. Sampai sekarang, dengan yang terakhir berada dalam masalah, mereka harus mencoba segala cara yang mungkin untuk memberikan bantuan padanya. Ayo pergi, melihat bahwa tidak ada yang menentang keputusannya, Mu Chen tidak ragu lagi. Dengan lambaian tangannya, dia menembak lurus ke arah wilayah tengah benua hancur. Dengan Luo Li, Su Huang dan dua lainnya segera mengikuti. Sepanjang hari berikutnya, Mu Chen dan kelompoknya tidak beristirahat, mempertahankan kecepatan mereka hingga batas maksimal saat mereka dengan cepat menuju wilayah tengah. Saat mereka semakin dekat dengan wilayah yang luas, Mu Chen akhirnya mulai merasakan gejolak dan kekacauan yang ada di dalamnya. Dengan peningkatan terus-menerus dalam jumlah kelompok yang hadir, yang semuanya memiliki kekuatan dan kekuatan yang mengesankan, semuanya sangat waspada dan serakah. Oleh karena itu, ini menyebabkan semuanya tampak seperti tong bubuk yang digelembungkan hingga sangat ekstrim. Hanya dengan sedikit provokasi, mereka akan benar-benar meledak. Oleh karena itu, ketika setiap dua kelompok membuat beberapa bentuk kontak, apa yang terjadi selanjutnya pasti akan menjadi pertempuran sengit yang besar dengan tidak ada yang siap untuk memberikan 1 inci pun. Ingin maju akan membutuhkan mengalahkan pihak lawan. Di tempat ini, hanya pemenang yang bisa melanjutkan perjalanan mereka. Untuk pemenang pergi rampasan, ini dimainkan dengan sangat ekstrim di tempat ini. Di bawah situasi kacau seperti itu, bahkan Mu Chen dan kelompoknya juga mengalami halangan, dalam bentuk beberapa kelompok, cukup kuat, yang melemparkan pandangan serakah mereka. Menghadapi kelompok-kelompok yang telah memperlakukan dia dan kelompoknya sebagai target, Mu Chen tidak menunjukkan sedikit pun kesopanan. Oleh karena itu, kelompok-kelompok yang berani mengambil tindakan akan dikalahkan dengan cara yang cepat dan kuat, tanpa sedikit pun belas kasihan yang ditunjukkan, sebelum merebut setengah dari poin mereka. Dengan domba gemuk seperti itu yang secara otomatis berjalan ke arah mereka, poin Mu Chen telah meningkat 2 hingga 3.000 dalam waktu singkat sehari. Orang bisa mengatakan bahwa mereka telah memperoleh panen yang melimpah. Namun, tentu saja, peningkatan poin yang drastis seperti itu tidak dianggap banyak jika dibandingkan dengan mereka yang duduk di peringkat 16 besar. Itu karena poin yang dipegang oleh 16 besar akan berubah setiap saat, dengan perubahan tersebut melebihi lebih dari 5.000 poin. Namun, setelah waktu 1 hari, peningkatan progresif poin Mu Chen secara bertahap berhenti. Setelah menderita kekalahan demi kekalahan, kelompok-kelompok yang telah maju gelombang demi gelombang akhirnya mulai memahami betapa sulitnya kelompok yang mereka targetkan ini. Itu pada level yang benar-benar tidak bisa mereka tangani. Oleh karena itu, ketika ketakutan dan ketakutan akhirnya memenuhi mereka, mereka tidak punya pilihan selain untuk sepenuhnya menyembunyikan tatapan serakah mereka, sementara tidak lagi berani mengambil tindakan terhadap Mu Chen dan kelompoknya. Dengan menghilangnya penghalang seperti itu, kaki Mu Chen akhirnya melangkah ke wilayah tengah yang sangat luas pada hari kedua perjalanan. Tempat ini sekarang telah menjadi tempat di seluruh turnamen akademi spiritual besar di mana sorotan paling bersinar. Sama seperti mereka telah menginjak wilayah tengah, Mu Chen dan kelompoknya telah menerima informasi lain. Dalam 2 hari ini, aliansi akademi masih terus membuat Wen Qingxuan dan yang lainnya terjebak, sementara tidak melancarkan serangan apapun terhadap mereka. Namun, kali ini, aliansi akademi telah secara terbuka mengirim surat tantangan. Itu adalah informasi yang dikirim langsung ke Mu Chen dan kelompoknya. Mu Chen, saya, Xiao Huang, sedang menunggu Anda untuk memecahkan barisan untuk menyelamatkan orang-orang itu. Hanya kalimat pendek yang dikirim oleh aliansi akademi. Namun, itu telah membawa gelombang keributan yang sangat besar di wilayah tengah, sementara menyebabkan beberapa keraguan dan kecurigaan muncul di banyak kelompok yang kuat. Bagaimanapun, grup yang dipimpin oleh Xiao Huang telah mencapai peringkat ke-9, selanjutnya, mereka telah menjebak Wen Qingxuan, oleh karena itu membuatnya sangat terkenal di seluruh turnamen akademi spiritual besar. Adapun Mu Chen, sebagian besar orang tidak terbiasa dengan nama yang terdengar asing ini. Setelah semua, Mu Chen hanya melangkah ke top 16 untuk sedikit waktu sebelum menghilang. Sampai sekarang, dia belum melangkah kembali ke 16 besar. Oleh karena itu, banyak orang yang sangat asing dengannya. Namun, terlepas dari ketidaktahuan mereka, seseorang yang dapat menyebabkan pemimpin hebat dari aliansi akademi mengirim tantangan pasti bukan orang biasa. Poin ini memang sempat menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan,
Oleh karena itu, banyak kelompok mulai bergerak cepat menuju wilayah yang ditandai dengan tantangan tersebut. Sementara ini terjadi, Mu Chen juga menerima surat tantangan yang penuh dengan provokasi ini. Menghadapi itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Namun, tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia melambaikan tangannya, sementara suara tenang mengikuti dan terdengar. Ayo pergi, kami akan memecahkan susunan dan menyimpannya. Jantung benua hancur, wilayah barat laut. Hadir di sini adalah hamparan pegunungan hijau yang indah, dengan pegunungan tinggi dan puncak yang dipenuhi dengan kehidupan kehijauan. Secara umum, tempat seperti itu biasanya tampak sangat terpencil dan sunyi. Namun, pada saat ini, tempat ini tampak sangat bising dan dipenuhi dengan suara riuh, sementara suara mendesing terus terdengar di seluruh pegunungan di sekitarnya. Akhirnya, sosok bercahaya melesat, muncul di langit atau lautan pepohonan yang ada di bawah. Karena itu, tempat ini, yang sudah berisik, menjadi lebih hidup. Kelompok kuat yang datang dari berbagai arah berdiri di langit yang jauh. Namun, tatapan mereka semua terfokus pada posisi paling tengah dari pegunungan tanpa konsultasi sebelumnya. Saat ini, ada puncak gunung yang sangat megah yang menjulang di atas wilayah tersebut. Namun, pada saat ini, cahaya spiritual yang terang dan cemerlang telah menyebar di atas puncak gunung. Cahaya spiritual ini muncul dengan sangat mempesona, muncul seperti terbitnya matahari yang terik, menyebabkan rasa sakit yang menusuk di mata orang-orang yang melihatnya. Oleh karena itu, wajah kelompok yang melihat ke atas dipenuhi dengan kehikmatan. Itu karena mereka dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya energi spiritual yang terpancar dari puncak gunung itu. Xiao Huang dari Aliansi Multi Akademi benar-benar tangguh, untuk benar-benar dapat mengatur arai spiritual yang begitu kuat. Dengan fluktuasi energi spiritual seperti itu, bahkan seorang ahli di ranah bencana roh tingkat pertama tidak akan berani terburu-buru ke dalamnya. Setelah melihat cahaya spiritual merembes dari puncak gunung, berbagai kelompok yang hadir tidak dapat menahan diri untuk saling berbisik. Jika arai spiritual tidak kuat, bagaimana bisa semudah itu bagi Xiao Huang untuk menjebak Wen Qingxuan, kata beberapa orang dengan suara berat. Namun, keberanian Xiao Huang benar-benar besar untuk benar-benar berani mengambil tindakan seperti itu terhadap Wen Qingxuan dengan cara seperti itu. Saya khawatir Wen Qingxuan dan orang-orangnya mungkin dalam masalah kali ini. Xiao Huang ini telah menggunakan metode yang sangat tercela dan menangkap kelompok Akademi Spiritual Myriad Phoenix, sebelum menggunakannya sebagai umpan untuk memikat Wen Qingxuan ke dalam arai spiritual yang sudah diatur sebelumnya. Hanya dengan melakukan itu dia bisa menjebaknya. Jika tidak, jika dia benar-benar mengambil tindakan, Xiao Huang pasti tidak akan cocok untuknya. Beberapa orang mendengus jijik, lagi pula, dengan ketenaran dan reputasinya yang begitu besar, ditambah dengan penampilannya yang benar-benar menakjubkan, sifat-sifat ini lebih dari cukup untuk menarik kekaguman dan kekaguman banyak orang. Meskipun ada banyak orang yang tahu bahwa Phoenix yang arogan dan angkuh ini tidak akan memberikan tatapan lembut dan indah kepada mereka, mereka semua sudah memiliki perasaan marah saat melihat Xiao Huang menggunakan metode seperti itu untuk berurusan dengan Wen Qingxuan. Kata-kata orang ini telah menarik beberapa persetujuan. Mereka semua tahu bahwa, meskipun arai spiritual yang telah diatur oleh Xiao Huang memang sangat tangguh, ingin benar-benar menjebak Wen Qingxuan adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, meskipun Wen Qingxuan telah terperangkap selama beberapa hari terakhir, ini semua sepenuhnya karena kekhawatirannya akan keselamatan anggota kelompoknya. Bagaimanapun, dihadapkan dengan arai spiritual yang begitu tangguh, hanya dia yang mungkin memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk melawannya. Satu-satunya aturan dari turnamen Akademi Spiritual Besar adalah bertahan hidup dari yang terkuat. Metode atau cara apa yang digunakan tidak masalah, selama Anda bisa mengalahkan lawan Anda. Siapa yang peduli dengan metode atau cara apa yang Anda gunakan, semua itu hanyalah alasan para pecundang. Ada juga beberapa orang dengan pendapat berbeda yang menyuarakan penentangannya. Karena itu juga menarik cibiran orang, dengan suara perselisihan naik dan turun berturut-turut. Seluruh wilayah dipenuhi dengan suara bising. Hadir di puncak-puncak gunung tidak jauh dari sana adalah beberapa sosok berdiri, dengan tatapan mereka terkunci pada puncak gunung yang memancar dengan cahaya spiritual yang menyilaukan. Itu Xiao Huang benar-benar tercela, mengenakan gaun merah tua,
Ekspresi mengejek memenuhi wajah manis Wu Yingying. Meskipun dia tidak memiliki terlalu banyak hubungan dengan Wen Qingxuan, bagaimanapun juga mereka adalah perempuan. Sampai sekarang, melihat bahwa aliansi multi-akademi mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan Wen Qingxuan, hatinya secara alami bias terhadap yang terakhir. Haha, orang itu, Xiao Huang, bukanlah orang yang baik hati, kata sosok yang berdiri di depan Wu Yingying. Sosok ini tampak tinggi dan kurus, dengan penampilan seperti lurus, seperti tombak tegak, jubah hitam yang dikenakannya tampak sangat halus, seperti seorang gadis, fitur wajahnya tampak sedikit mirip dengan Wu Yingying, menyebabkan dia memiliki penampilan yang sedikit banci. Namun, semua orang dari Akademi Spiritual Bela Diri sangat jelas betapa menakutkannya bakat yang dimiliki orang ini yang tampak seperti dimiliki seorang gadis. Dia juga memiliki status mahasiswa baru di Akademi Spiritual Bela Diri. Namun, dalam kurun waktu 1 tahun, dia sudah berdiri di puncak tertinggi di Akademi Spiritual Bela Diri. Para senior yang memiliki bakat luar biasa hanya bisa menghela nafas panjang putus asa di hadapan sosok itu. Dia adalah Wu Ling, sampai sekarang, dia adalah orang terkuat di antara anggota Akademi Spiritual Bela Diri. Pada saat yang sama, dia adalah kakak laki-laki Wu Yingying. Wen Qingxuan tidak semudah itu untuk dihadapi, jika bukan karena dia mengkhawatirkan anggota lain dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Terlepas dari seberapa siap Xiao Huang, dia tidak akan bisa menjebaknya, kata Wu Yingying dengan mendengus dingin. Mendengar itu, Wu Ling tersenyum tipis, karena dia tahu bahwa apa yang dikatakan Wu Yingying memang benar. Wen Qingxuan bukan gadis biasa, bahkan dia memiliki ketakutan yang tinggi terhadap gadis itu. Omong-omong, Wen Qingxuan benar-benar akan dianggap sebagai lawan yang harus dia fokuskan semua pikiran dan jiwanya. Jika Xiao Huang ingin benar-benar mengambil tindakan langsung melawan Wen Qingxuan, Wu Ling tahu bahwa Wen Qingxuan benar-benar memiliki peluang besar untuk menang. Namun, selain aspek menakutkan dari dirinya sebagai master arai spiritual, begitu dia dapat menjalankan metode yang telah dia persiapkan dengan cermat, dia akan dapat memiliki kendali mutlak atas segalanya. Seperti situasi saat ini, dengan Wen Qingxuan dan anggotanya yang lain terperangkap di dalam arai spiritual dan dengan itu sepenuhnya diaktifkan. Bahkan Wen Qingxuan hanya bisa berakhir dalam kerugian, dan dipaksa dalam posisi yang jelas-jelas pasif. Oleh karena itu, masih sangat sulit untuk mengatakan dengan tepat siapa di antara Xiao Huang atau Wen Qingxuan yang akan memperoleh kemenangan dalam pertarungan kali ini. Selanjutnya, target Xiao Huang bukan hanya Wen Qingxuan. Dia hanya ingin menggunakannya untuk memancing Mu Chen keluar. Itu saja, kata Wu Ling dengan senyum tipis. Tatapannya tampak agak aneh. Mu Chen seharusnya menjadi targetnya selama ini. Nama ini tidak asing atau asing baginya, karena ia telah bersilang tangan dengan Mu Chen saat keduanya berada di jalan spiritual. Dengan keduanya memperoleh kemenangan masing-masing, dia sangat tertarik pada mantan lawannya ini. Namun, dengan terjadinya masalah Mu Chen dikeluarkan dari jalan spiritual, ini selalu membuatnya merasa menyesal. Namun beruntung dia akhirnya bisa mendengar nama ini lagi. Mengapa dia ingin berurusan dengan Mu Chen secara khusus? Orang itu tidak punya banyak poin, dan tidak ada gunanya mengalahkannya sama sekali, tanya Wu Yingying saat dahinya mulai berkerut. Siapa tahu, mungkin, Xiao Huang telah mengarahkan pandangannya pada sesuatu yang dimiliki Mu Chen, kata Wu Ling dengan senyum tipis. Dari kelihatannya, sepertinya Xiao Huang telah membuat persiapan yang matang. Kekuatan arai spiritual ini sangat mencengangkan. Lebih jauh lagi, itu tampak muskil dan mendalam. Jika sesama Mu Chen benar-benar berani datang, saya khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan, kata Wu Yingying, suaranya mengandung sepotong kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Haha, apakah kamu tidak membencinya sampai mati? Mengapa Anda mengkhawatirkan keselamatannya? Wu Ling menatap aneh pada Wu Yingying saat senyum muncul di wajahnya. Siapa yang peduli padanya? Saya tidak sabar menunggu dia dipukuli sampai mati, bentak Wu Yingying kembali. Matanya terbuka lebar sementara wajahnya yang manis berubah merah padam. Wu Ling tak berdaya mengangkat bahu saat dia melihat sekelilingnya. Ada ratusan hingga ribuan sosok di sekitar mereka. Jelas, mereka semua tertarik ke lokasi ini. Masalahnya sudah menyebar ke seluruh wilayah tengah yang luas ini karena hampir semua orang tahu bahwa Xiao Huang telah menjebak Wen Qingxuan untuk memikat Mu Chen. Namun, dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang mengganggu seluruh situasi.
terlepas dari Xiao Huang, atau Wen Qingxuan, dan bahkan Mu Chen, yang belum muncul. Ada banyak orang yang jelas tentang betapa tangguhnya mereka. Karena itu, mereka sangat mengantisipasi konfrontasi yang akan terjadi. Lagi pula, hanya dalam situasi seperti ini mereka dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam situasi seperti itu, entah berapa banyak kelompok kelas berat di luar sana yang memperhatikan hal-hal yang terjadi di sini, terlepas dari apakah Mu Chen akan muncul atau tidak, atau bahwa Wen Qingxuan akan keluar dari barisan, itu jelas akan mengarah pada konfrontasi yang sangat spektakuler. Selanjutnya, kita harus menunggu penampilan karakter utama, ya. Saat cahaya spiritual memancar dari puncak gunung yang megah dan ke mata semua orang di sekitar, mereka samar-samar bisa melihat pola bercahaya rumit yang tak tertandingi mulai muncul ke permukaan dari dalam. Pola bercahaya ini tampaknya diukir dari ketiadaan, memberi orang perasaan yang tidak penting. Puncak gunung ini berdiameter sekitar 1000 meter. Namun, sampai sekarang, ini berada dalam radius jangkauan cahaya spiritual. Wilayah ini sudah termasuk dalam radius arai spiritual. Karena itu, tidak ada orang yang berani mendekatinya. Pada saat ini, ada dua sosok yang duduk dengan tenang di atas batu hijau di dalam lokasi tertentu dari arai spiritual. Di belakang mereka berdiri Mo Yu, Qin Feng dan Liu Xiong, tiga pemimpin aliansi multi akademi, dengan wajah penuh kegugupan dan pemujaan. Pemimpin hebat, akankah Mu Chen itu benar-benar datang? Dia seharusnya sudah tahu bahwa tempat ini telah menjadi lokasi yang berbahaya untuknya, tanya Mo Yu dengan suara pelan. Hadir di hadapannya adalah seorang pemuda dengan rambut hitam panjang yang memiliki penampilan yang sangat biasa. Namun, sepasang matanya tampak seperti jurang yang dalam, menyebabkan orang tidak bisa melihat kedalamannya. Mendengar pertanyaan Mo Yu, dia sedikit mengangkat matanya. Sebelum menjawab, berita itu sudah beredar. Bahkan Wen Qingxuan tahu tentang itu, dia adalah orang yang mengejar kesempurnaan. Bahkan jika itu terhadap teman-temannya, jika Mu Chen tidak datang, dia akan mengerti, namun ini akan mengakibatkan beberapa perasaan sakit lahir di dalam hatinya. Ini akan melarang persahabatannya dengan Mu Chen mulai sekarang. Ini akan mengakibatkan ketidakmungkinan baginya untuk berkolaborasi dengannya di masa depan. Jika Mu Chen datang, itulah yang saya inginkan. Saya telah mengarahkan pandangan saya pada hal itu dari halaman spiritual tersembunyi, dan dia harus menyerahkannya. Jika tidak, saya tidak keberatan memberitahu dia bahwa bahkan orang-orang dari 5 akademi besar tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi suka memerintah dan mendominasi di tempat ini. Oleh karena itu, saya bisa mendapatkan panen, terlepas dari apakah Mu Chen datang atau tidak. Mendengar jawabannya, bayangan pemujaan dan rasa hormat langsung menyembur dari mata Mo Yu dan dua lainnya, sebelum kegembiraan muncul di wajah mereka. Mereka sudah tidak dapat menahan ketidaksabaran mereka untuk melihat ekspresi yang akan dimiliki Mu Chen ketika dia dikalahkan. Itu sebenarnya telah memaksa mereka untuk kembali dengan tangan kosong dari sisa istana kayu surgawi dan bahkan mengirim mereka melarikan diri seperti anjing dengan ekor di antara kaki mereka. Sekarang, satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah menunggu. Berbicara dengan senyum tipis, Xiao Huang perlahan menutup matanya. Namun, tidak lama setelah menutup matanya, getaran tiba-tiba mengguncang alisnya, sebelum matanya terbuka dengan cepat. Melihat dengan acuh tak acuh ke arah kejauhan, sebuah lengkungan mulai melengkung dari sudut mulutnya, yang menghasilkan sedikit niat dingin. Kamu benar-benar datang begitu cepat, benar-benar sesuai dengan keberanian orang yang cakap. Terima kasih telah mendengarkan.